Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujiannya untuk Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang kewajiban taubat dalam Al-Quran ya. Jadi kewajiban taubat itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah ini ya sahabat-sahabatku ilmunya. Dalam ajaran Islam banyak sekali ajaran untuk melaksanakan taubat ya. Dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau menaruh perhatian yang sangat besar mengenai persoalan taubat ya. Baik dalam surat yang diturunkan di Mekah maupun di Madinah. Demikian juga beberapa sabda Rasulullah SAW yang sangat menyarankannya. Hal ini kita lihat dalam pembahasan selanjutnya. Mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman ya, yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya ya. Mudah-mudahan Robmu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan, di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Itu terdapat di dalam Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-8 ya. Ajaran yang dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin, memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sungguh-sungguh ikhlas dan jujur. Tindakan yang diharapkan agar mereka bisa mendapatkan dua balasan utama ya, yaitu penghapusan dosa dan masuk ke dalam surga. Di dalam ayat yang lain juga sudah diterangkan. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ya, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haid ya, ialah sesudah mandi
Adapun yang mentafsirkan sesudah berhenti darah keluar. Itu ya sahabatku. Selanjutnya, di dalam ayat di atas ya Allah sudah diterangkan bahwa Allah sangat sayang, ya, sangat sayang dan mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan di waktu dahulu. Nah, Allah akan menutup semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik dosa besar maupun dosa kecil, tampak atau disembunyikan, sengaja atau tidak sengaja, bahkan dalam keadaan kafir atau menyekutukan Allah pun, Allah masih mengampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi dengan taubat yang sesungguhnya dan semurni-murninya, yaitu taubatan nasuha ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ya, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali, yaitu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, itu di surah Ali Imran, yaitu surah ketiga ayat 103. Selanjutnya, di ayat yang lain juga diterangkan keutamaan taubat. Di surah An-Nur, yaitu surah ke-24 ayat 31. Dan bertaubatlah sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah itu ya, jadi ketika kita taubat, itu keuntungan, itu kata Allah SWT yang menciptakan kita. Demikian juga dalam Quran pada surat Al-Furqan ya, surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 menyatakan ya, yaitu dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar ya, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu surah Al-Furqan, yaitu surah ke-25 ayat 68 sampai ayat 70. Di dalam ayat di atas Allah telah menerangkan ya sedikit dari begitu banyak dosa-dosa besar yang ada. Kita pun sering mendengar beberapa ayat berbicara tentang keimanan setelah bertaubat, kemudahan setelah kesulitan,
ampunan setelah bertaubat ya. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, bahwa jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya sendiri. Selanjutnya Allah berfirman ya di surah Al-Qasas, yaitu surah ke-28 ayat 27, yang artinya, adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ada di surah Maryam, surah ke-19 ayat 59 sampai ayat 60. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan mempertuturkan hawa nafsunya, maka mereka tidak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga yang tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha ayat 82, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima pertaubatan makhluknya. Di surah Thaha juga, yaitu surah ke-20 ayat 82, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar ya. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar tidak henti-hentinya untuk bertobat ketika melakukan kesalahan. Ya, di samping itu juga menunjukkan kebenarannya, sehingga melarang hambanya berbuat putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, yaitu surah ke-39 ayat 53, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria kepada setiap hambanya agar tidak ragu minta ampunan dan bertobat kepadanya atas kesalahan apapun. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria perbuatan yang tidak mungkin akan mendapatkan ampunan darinya, yaitu syirik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, bahwa memang dosa syirik itu dosa yang sangat besar sekali ya. Jadi menyetarakan Allah dengan sesuatu itu tidak boleh, yaitu termasuk syirik ya, atau kemusyrikan yang ada di Indonesia ya banyak sekali. Nah, seharusnya kita harus banyak bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ya. Kita harus bertauhid, kita harus kembali hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang kita sembah ya. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain ya sahabatku. Itu termasuk dosa yang sangat besar, itu syirik, yaitu menyekutukan Allah ya, tidak boleh. Selanjutnya ada di surah An-Nisa ya. Surat An-Nisa itu surah keempat di ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Barang siapa dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, karena Allah tidak ada yang bisa menyerupai dengannya. Kalau kita menyembah Allah tapi kita masih datang ke dukun, kita masih percaya kepada selain Allah, itu adalah syirik ya sahabat-sahabatku semuanya. Kita percaya selain Allah bahwa ada kekuatan di sana, itu termasuk dosa syirik. Itu adalah dosa yang sangat besar. Yuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Begitu banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk bertaubat ya. Seperti di dalam surah Az-Zumar ayat 53,
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah itu Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa ya, semuanya, walaupun sebanyak buih di lautan maupun seluas langit dan bumi. Dosa itu buih di lautan ya banyak sekali ya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 53 ya. Kecuali walaupun sebanyak buih di lautan atau seluas langit dan bumi. Langit bumi kan luas sekali, itu diibaratkan ya sahabat-sahabatku, dosa kita itu banyak seperti luasnya langit dan bumi ya, kecuali yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ya 48 di atas, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ya, dosa syirik, tetapi insya Allah akan mengampuni dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki, dan catatan hamba tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan kesyirikan itu dengan masuk agama Islam. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik ya. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat." Allah telah memberikan peringatan kepada kita di dalam surat ini agar kita bertobat dan mendekatkan diri kepadanya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Allah juga menegaskan jika kita kembali dan bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan segala kebutuhan kita berupa kenikmatan yang tidak disangka-sangka, entah itu harta, jodoh, teman-teman yang baik, ketenangan hati, dan yang lainnya. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini tidaklah bermanfaat tanpa adanya taat kepadanya. Jangan sampai kita tertipu oleh gemerlap dunia ini yang hanya menipu. Dan janganlah kita selalu silau dengan harta kekayaan di dunia ini yang jauh jika dibandingkan dengan surganya. Taubat yang dianjurkan oleh Nabi ya. Menurut pendapat ulama, taubat hukumnya wajib dilakukan baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Adapun syarat-syarat bertobat ada 3. Jika perbuatan dosanya tidak bersangkutan dengan manusia, yaitu harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan, menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak melakukannya kembali perbuatan itu selama-lamanya. Ya, itu kita harus bertobat ya sahabat-sahabatku. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila salah satu dari 3 syarat itu tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak sah ya. Kalau maksiat itu berhubungan dengan sesama manusia, maka syarat bertobat ada 4, yaitu 3 syarat yang dinyatakan di atas, ditambah dengan membersihkan atau membebaskan diri dari hak tersebut. Dengan cara apabila berhubungan dengan harta benda, maka harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kedua, apabila berupa hak menuduh zina dan semisalnya, maka kewajibannya menyerahkan diri kepada orang yang punya hak atau minta maaf. Menurut ahli hak, seorang yang bertobat hanya dengan sebagian dosanya adalah sah, tetapi dosa yang lain masih tetap. Adapun dalil dari Al-Quran dan hadis dan ijma ulama tentang kewajiban bertobat banyak sekali ya. Ibnu Majah meriwayatkan sunnah di atas, yaitu Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Ya, sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Channel ini juga bermanfaat untuk khususnya untuk saya pribadi dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu adalah cahaya Allah. Yuk kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi, ke jalan yang Allah sukai.
kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, kita bertobat kepada Allah, kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Yuk kita perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itulah ucapan yang sangat Allah cintai ke setiap hambanya yang sudah melampaui batas dan sudah menzolimi dirinya sendiri. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa like, subscribe, and comment-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.